Cerita dimulai di suatu hutan di Jerman. Seorang pria yang bernama Maxwell Rudiger sedang memasang bom di sebuah mobil. Setelah selesai, seorang wanita menghampirinya. Dan wanita ini adalah Gina Zanetakos. Dia adalah penjahat dalam blacklist Reddington kali ini. Dan untuk Maxwell, saya minta kalian untuk mengingatnya. Karena dia salah satu aset Reddington yang memiliki keahlian di bahan peledak. Dan kedepannya, dia akan sering muncul bahkan sampai di season 8. Kemudian Gina meminta Max untuk mendemonstrasikan tentang daya ledak bom yang sudah Max pasang itu dengan mobil lain yang sudah Gina siapkan. Dan inilah daya ledak bom buatan Maxwell itu. Setelah melihat itu, Gina meminta kepada Max menjadikan bom itu radioaktif juga. Dan Max bisa melakukannya, tapi dia membutuhkan waktu 48 jam. Gina pun meminta Max untuk menyiapkan itu semua dalam 36 jam. Itulah scene pembuka Blacklist Season 1 episode 6 kali ini, di mana Blacklist Reddington kali ini yaitu Gina ingin melakukan pemboman dengan efek radioaktif. Tapi kita belum diberitahu apa yang ingin dibom Gina menggunakan mobil itu. Kita saksikan saja kisah selengkapnya di video kali ini. Perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Telling you? What the hell is this and why is it in our house? Di sisi Kin dan Tom pun mereka berdebat masalah kotak itu, di mana Tom mengungkapkan dengan nada emosi juga bahwa paspor begitu banyak dengan wajahnya bukan miliknya dan dia tidak tahu apa-apa tentang semua isi kotak itu. Kin bahkan melihatkan foto yang dia dapatkan dari Reddington bahwa Tom terlihat keluar dari hotel tempat kejadian pembunuhan itu, yang dimana Kin menjelaskan Viktor Fokin yang dibunuh adalah agen KGB dari Rusia yang ingin membelot ke Amerika, tapi belum sempat bertemu dengan agen Amerika, Fokin dibunuh dan senjata yang digunakan untuk membunuh Fokin cocok dengan senjata yang ada di kotak ini. Tom mengakuinya bahwa yang difoto memang dia, tapi dia kesana hanya untuk wawancara kerja di salah satu kafe yang terletak dalam Hotel Angel Station. Dan dia tidak mengetahui masalah pembunuhan itu, bahkan Tom menyuruh Kin untuk menelpon FBI jika memang Kin tidak mempercayainya, karena Tom merasa dia memang tidak bersalah. Sebelum Kin menelpon FBI, Tom berkata kepada Kin dengan nada lembut, dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tapi Tom meyakinkan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Setelah itu Tom pun menyuruh Kin untuk menelpon FBI, karena Tom juga yakin bahwa dia tidak bersalah dan dia pun tidak takut jika harus diperiksa. Agent Keen 1212-654 White Bear. Yang pada akhirnya Tom dibawa dengan kepala tertutup ke tempat Kin bekerja selama ini yang disebut Black Site. Tapi Tom seperti terkejut karena dia mengira selama ini Kin bekerja di kantor FBI pada umumnya. Dan Tom tidak membayangkan tempat Kin bekerja akan seperti ini. Kemudian Malik pun minta Tom untuk mengikutinya. Tapi sebelum itu Kin menasihati Tom untuk berkata jujur tentang semua yang terjadi, maka semua akan baik-baik saja. You're gonna be okay. Tell the truth. Kemudian Cooper mendatangi Kin yang sedang menunggu di salah satu ruangan. Di sini Cooper mengungkapkan di saat semuanya ini dimulai, maksudnya di saat penyerahan diri Reddington itu, yang dimana Reddington meminta hanya bicara kepada Kin. Cooper di saat itu merasa skeptis atau curiga terhadap Kin dan Reddington, tapi sekarang dia akan jujur. Selama ini Kin sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dan Cooper mulai percaya bahwa Kin sama terkejutnya dengan yang lain, bahwa Kin juga tidak mengetahui apa-apa kenapa Reddington memilihnya. Kemudian Cooper menanyakan kenapa hasil laporan balistik di chapter 2 yang Kin lakukan secara diam-diam itu cocok dengan kasus pembunuhan tingkat tinggi yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kin pun menjawab dengan berkata, Tom adalah suaminya. Dia membawa ke sini karena ingin meminta bantuan untuk menemukan jawaban. Kin juga ingin tahu siapa yang sudah membunuh agen KGB lebih dari siapapun. Dan Kin juga akan membantu untuk menyelesaikannya. Tapi Cooper menjawab, sampai masalah ini diselesaikan, Cooper memberi Kin cuti. Dan Cooper menyuruh Kin untuk pulang karena dia tidak diizinkan untuk menangani kasus ini. Until this matter is resolved, I'm putting you on leave. Agent Keen, go home. Scene berpindah di mana Malik menginterogasi Tom. Dan pertanyaan Malik kepada Tom adalah, kenapa Tom ada di hotel tempat kejadian pembunuhan itu? Tom pun menjelaskan dengan detail dan spesifik bahwa dia wawancara kerja di sana oleh salah satu kepala sekolah ternama yaitu Walter Burris. Dan kenapa wawancara kerjanya di sana bukannya di sekolah? Karena Walter Burris yang memintanya untuk menemui di Hotel Angel Station. Tom bahkan menyuruh Malik untuk menemui Walter
karena Tom yakin Walter akan mengkonfirmasi omongannya. At it right now. It's beautiful. Di sisi Reddington, dia sedang menelpon seseorang temannya yang bernama Hakim, di mana Hakim ini meminta Reddington untuk mengirimkan lukisan ilegal ini ke tempat tinggal Hakim di luar Amerika, karena Hakim ingin lukisannya tiba sebelum pernikahan anaknya. Dan kenapa Hakim meminta Reddington? Karena Reddington mempunyai bisnis mengirimkan barang-barang ilegal dengan aman. Reddington pun akan segera mengirimkannya jika dia sudah mendapatkan biaya pengiriman dari Hakim. Terlihat asistennya sedang mendapatkan telepon juga. Setelah Reddington selesai, dia pun bertanya kepada asistennya itu tentang telepon yang dia terima itu. What is it? It's about Agent Keene and her husband. Scene berpindah di mana Reddington menemui Keene di taman yang tidak jauh dari Gedung Putih. Di sini Reddington menjelaskan kepada Keene kenapa dia memanggilnya ke sini, di mana ada sebuah spionase perusahaan. Perusahaan berusaha mengalahkan perusahaan lain untuk menjadi yang pertama mendapatkan uang. Kemudian Reddington mengungkapkan pada tahun 1982, 7 orang di Chicago terbunuh oleh obat bebas yang dicampur dengan potasium sianida. Pangsa pasar perusahaan berubah dari 35 menjadi 8. Tidak pernah ditentukan bagaimana obat itu bisa diracuni, tapi Reddington bisa memberitahu seseorang disewa untuk melakukan itu, hanya untuk melindungi kepentingan vital mereka. Itulah sebabnya Reddington ada di sini untuk menemui Keene, karena ada seorang wanita yaitu Gina Zanetakos yang kalian lihat di scene awal tadi. Gina adalah teroris perusahaan dan menurut Reddington dia yang terbaik dari kelompok itu. Kemudian Reddington mengungkapkan jika Keene ingin mencari kebenaran tentang suaminya, maka Keene perlu menemukan Gina. Kenapa Reddington bilang begitu? Karena Reddington tahu Gina adalah kekasih Tom. Why does she know Tom? Because she's Tom's lover. Mendengar itu Keene tak bisa berkata sedikit pun. Tapi yang jadi masalah, Keene tidak bisa menangani kasus yang diberikan Reddington ini karena Cooper memberinya cuti. Yang pada akhirnya Reddington pergi menemui Cooper. Di sini Reddington meminta Cooper untuk membatalkan cuti Agent Keene dengan memberi blacklist Reddington kali ini yaitu Gina Zanetakos, seorang teroris yang sulit diprediksi dan jauh lebih berbahaya dari penjahat sebelumnya. Tapi Cooper menjawab, terlepas cuti yang diberikan kepada Keene, memberikan penjahat kepadanya memang pekerjaan Reddington. Maksud Cooper adalah memberikan penjahat memang kesepakatan yang dibuat Reddington bersama pemerintah, dan itu memang sudah kewajiban Reddington. Mendengar itu, Reddington pun berkata, pekerjaannya itu adalah bisnisnya. Menyerahkan penjahat itu adalah hobi atau pengalihan yang mungkin suatu saat akan melelahkan. My job is my business, Harold. Delivering criminals to you is a hobby, one that may become tiresome. Dan kemudian Reddington mengancam Cooper dengan mengingatkan insiden malang di Kuwait. Tapi untuk saat ini, Anda tidak perlu memikirkan insiden apakah itu. Karena saya ingat insiden itu akan dibahas lengkap di season kedepannya yang masih cukup jauh dan saya lupa tepatnya di season berapa dan episode berapa. Kemudian scene berpindah di mana Cooper menanyakan kepada Donald pengembangan tentang kotak Tom, di mana Donald menjelaskan dia masih mengerjakan paspor itu dan melacak uangnya. Tapi untuk senjatanya, balistik mengkonfirmasi bahwa itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Victor Fokin. Tapi sidik jari di senjata itu tidak cocok dengan sidik jari Tom. Dengan itu Cooper menyuruh Donald untuk terus memberinya update tentang kasusnya. Kemudian Cooper memberitahu Malik dan Donald bahwa ada sedikit perkembangan karena Reddington memberikannya kasus dan Keene akan ikut juga menangani kasus ini. Mendengar Keene akan ikut juga, Malik mengungkapkan kepada Cooper bahwa Keene seharusnya tidak pantas ikut dalam kasus ini karena suaminya sedang dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Mendengar perkataan Malik itu, Cooper hanya bisa menjawab ada perubahan rencana. Yang dimana sebetulnya kita tahu Cooper mengizinkan Keene ikut kasus ini karena dia diancam oleh Reddington. Real name is Gina Zanetakos. Scene berpindah di mana Keene menjelaskan tentang sosok Gina Zanetakos. Dari informasi yang Reddington berikan, setahun yang lalu Gina menghubungi Reddington menggunakan nama Subi Hartwell. Dan Gina meminta Reddington menengahi kesepakatan untuk membunuh seorang hakim Mahkamah Agung yang merupakan pilihan utama dalam kasus yang bisa merugikan kliennya miliaran. Dari nama Subi Hartwell itu, Aram berhasil mendapatkan informasi Gina memasuki Amerika 1 hari yang lalu menggunakan nama Subi. Dan 1 jam yang lalu, kartu kredit dengan nama Subi digunakan di sebuah bar hotel untuk membeli koktail. Mendengar itu Cooper menyuruh Donald dan Keene untuk pergi ke hotel itu. Tapi sebelum pergi, Keene mengungkapkan kepada Cooper setelah melihat foto Gina di pasportnya, Keene seperti pernah melihat Gina sebelumnya.
tapi dia tidak ingat di mana tepatnya. Di sisi lain di hotel itu, Gina membawa seorang pria masuk ke sebuah kamar hotel. Yang tentunya Gina ingin mendapatkan sesuatu dari pria ini yang bernama Nadim Idris, di mana dia bekerja di kedutaan Turki di Amerika. Gina ini memanfaatkan Nadim untuk melakukan pengiriman sesuatu memasuki Amerika tanpa diperiksa. Karena dengan jabatan Nadim di kedutaan, pihak Amerika tidak akan memeriksanya. Setelah Gina mendapatkan bukti bahwa pengiriman sesuatu milik Gina itu masuki Amerika dengan aman tanpa diperiksa, Gina pun menyuntikkan sesuatu ke leher Nadim dan seketika Nadim pun tewas. Kemudian sebelum Gina pergi, dia membuat seakan-akan Nadim tewas akibat overdosis. Dan saat Gina pergi ke arah lift, dia mendengar ada yang baru saja tiba menggunakan lift itu, yang ternyata adalah Donald dan Kin bersama petugas hotel. Yang akhirnya, untuk menghindari bertemu dengan Donald dan Kin, Gina memasuki ruangan petugas kebersihan. Kin dan Donald pun masuki kamar tempat Gina memesannya, dan mereka pun melihat Nadim yang sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai. Dan di sisi Gina, mengetahui agent memasuki kamarnya, dia segera pergi menuju lift. Tapi sekumpulan anak SMA dan gurunya memasuki lift itu juga. Dan tak lama, Donald yang sedang menuju meja keamanan untuk mengambil rekaman CCTV, akhirnya ikut masuk lift itu juga. Melihat itu, Gina bersembunyi dengan niat agar tidak terlihat oleh Donald. Tapi setelah anak SMA itu sampai di lantai tujuannya, Donald menoleh ke belakang dan tiba-tiba perkelahian sengit pun terjadi antara Donald dan Gina. Tapi karena skill yang dimiliki Gina di atas rata-rata, dia pun berhasil membuat Donald itu pingsan yang akhirnya membuat Gina lolos dari hotel ini. Di sisi Kin, dia mencoba menghubungi Gina menggunakan ponsel milik Nadim. Tapi ternyata ponsel milik Gina terjatuh di saat dia berkelahi dengan Donald tadi, yang akhirnya membuat Donald mengangkat telepon dari Kin itu. Tapi akibat ponsel milik Gina ini, Aram berhasil mendapatkan informasi penting Gina berhubungan dengan perusahaan multinasional bernama Hanar Group. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah pesan yang masuk hari ini sekitar 3 jam yang lalu dari seseorang yang bernama Berlin untuk Gina. Dan inilah pesan panggilan dari Berlin untuk Gina. Change our plans. To use Cobalt 60, 4 p.m. Central. Di mana pesan itu saya asumsikan Berlin menyuruh Gina untuk melakukan perubahan rencana menggunakan bom Cobalt 60 pukul 4 sore di zona waktu tengah Amerika Serikat. Dan bom jenis Cobalt ini biasa digunakan untuk tujuan perang radiologi dengan efek radioaktif yang bisa mencemari area yang cukup luas. Tapi yang jadi masalah, FBI tidak tahu di mana Gina akan menggunakan bom itu. Di sisi Malik, dia mendatangi Walter Burris, kepala sekolah yang mewawancarai Tom di Hotel Angel Station. Malik pun menanyakan dengan menunjukkan foto Tom kepada Walter, apakah benar ada mewawancarai Tom perihal pekerjaan di Hotel Angel Station. Tapi di sini kita tidak diperlihatkan jawaban Walter ini karena scene berpindah di mana Kin menemui Reddington lagi. Di sini Kin bermaksud menemui Reddington agar mendapat sedikit petunjuk tentang rencana Gina dan bomnya. Kin pun menjelaskan perkembangan kasusnya, di mana untuk saat ini akibat ponsel milik Gina itu, Kin hanya mengetahui rencana Gina bahwa dia akan melakukan pemboman di suatu tempat di zona waktu tengah Amerika Serikat, tapi tidak tahu di mana tepatnya akan terjadi pemboman itu. Kemudian Reddington bertanya kepada Kin, apakah sudah menemukan kebenaran hubungan antara Gina dan Tom? Kin pun menjawab bahwa dia sudah memeriksa dengan detail ponsel milik Gina. Tidak ada satu pesan pun yang mengidentifikasikan bahwa Gina memiliki hubungan dengan Tom. Mendengar itu Reddington berkata mungkin Gina dan Tom berhubungan melalui surat. Kin yang kesal dengan perkataan Reddington itu menjawab bahwa tidak ada hubungan antara Gina dan suaminya. Dan Kin sangat yakin suaminya tidak bersalah, yang akhirnya Kin pergi meninggalkan Reddington. Scene berpindah di mana Malik kembali menginterogasi Tom setelah mendatangi kepala sekolah Walter Burris itu. Di sini Malik melihatkan foto Walter kepala sekolah itu kepada Tom, dan mengejutkannya, Tom tidak mengenali Walter yang Malik datangi tadi. Tom mengaku dan bersumpah dia diwawancari oleh seseorang bernama Walter Burris selama 45 menit di Hotel Angel Station, tapi bukan Walter yang ada di foto ini. Mengetahui itu, Kin yang melihat interogasi Tom berpikir bahwa Tom telah dijebak. All I did was walk out of a hotel.
And someone took a picture, okay? Someone is doing this to me. Dan setelah Kim mendengar Tom berkata bahwa Tom hanya keluar dari hotel itu dan seseorang memfotonya, dia mencoba mengecek foto yang Reddington berikan itu dari Seth Nelson. Dan setelah Kim melihat dengan seksama foto itu lagi, ternyata di dalam foto itu juga terdapat Gina. Dan tak lama setelah ini, FBI berhasil mendapatkan tempat kediaman milik Gina, tapi tidak menemukan Gina di dalamnya. Mereka hanya menemukan senjata mesin milik Gina. Dan Kim, dia menemukan kotak yang berisi paspor milik Gina, uang, dan banyak foto. Di mana foto itu terlihat ada Nadim yang dibunuh Gina tadi, dan Victor Fokin, agen KGB yang dibunuh di Hotel Angel Station. Kim pun berspekulasi bahwa Gina yang sudah membunuh Victor Fokin. Tapi ada satu yang menarik di sini tentang kotak ini, dimana jika kita perhatikan kotak ini memiliki kesamaan dengan kotak yang ada di rumah Kim. Yang membedakan tipis hanya isinya. Di kotak Gina ini tidak ditemukan senjata, dan kotak di rumah Kim ada senjata, tapi tidak ada foto target seperti di kotak Gina. Dan jika Anda ingin berspekulasi, tunggu episode ini selesai, karena tak lama anggota FBI yang lain menemukan foto Tom di kamar Gina. Dan Kim tak bisa berkata apa-apa setelah melihat foto Tom yang sedang dirangkul dengan seorang wanita. Tapi tidak terlihat sosoknya karena fotonya hanya sebagian. Tapi Kim bisa memastikan bahwa yang di samping Tom dalam foto itu bukan Kim. Scene berpindah di mana Kim menemui Reddington lagi karena dia tidak tahu harus kemana lagi setelah melihat fakta yang baru saja dia temukan di kediaman Gina. Di sini Kim terlihat sangat sedih. Sebagian dirinya berkata bahwa Tom hanya dijebak oleh Reddington, tapi sebagian lagi apa yang dikatakan Reddington memang benar, bahwa Tom memiliki hubungan dengan Gina. Dan Kim sekarang tidak tahu harus mempercayai siapa. Mendengar itu Reddington pun berkata Kim bisa mempercayainya. You can trust me. Scene berpindah di mana Cooper memberitahu bahwa ada perkembangan tentang kasus Gina ini. Di mana dari hasil hard drive yang ditemukan di rumah Gina, FBI mengetahui bahwa Gina mengirimkan dana kepada perusahaan boneka di Berlin. Dan Interpol mengatakan dana tersebut terkait dengan pria yang bernama Maxwell Rudiger, seorang ahli bom di Eropa yang kalian lihat di scene awal tadi. Karena mungkin ini satu-satunya petunjuk, Cooper menyuruh Kim untuk meminta bantuan kepada Reddington agar bisa menemukan Maxwell Rudiger itu. Listen to me. Shipping is my business. Kim pun kembali menemui Reddington, di mana di sini Kim melihat Reddington sedang menelpon hakim temannya dengan nada kesal. Karena Reddington diberitahu anak buahnya di pelabuhan Houston, biaya pengiriman belum diterima oleh anak buahnya itu. Dan yang paling membuat Reddington kesal, biaya pengiriman itu dialihkan ke pelabuhan New Orleans. Dan untuk itu Reddington tidak akan mengirimkan lukisannya sebelum mendapatkan biaya pengirimannya. Setelah itu Kim pun mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana dia meminta Reddington untuk menemukan Maxwell Rudiger, seorang ahli bom itu, karena Max satu-satunya petunjuk agar bisa menemukan Gina dan mungkin bisa menyelesaikan kasus Tom juga. Reddington pun akan membantunya karena dia mengenal baik Max Rudiger itu. Reddington dan Deme pun pergi menemui Max di Jerman. Di sini Reddington mengungkapkan kepada Max bahwa dia mengetahui Max disewa Gina untuk membuat bom dengan bahan radioaktif kobalt 60 dan perangkat bom itu milik Max. Tapi untuk kobalt 60 hanya satu pemasok yang dikenal Max, yaitu Yuri. Dan Reddington juga mengenal baik Yuri itu. Jadi Reddington minta Max untuk menceritakan detail rencana Gina itu, karena jika bomnya tidak jadi meledak, FBI akan melacak itu ke Yuri, dan jika Yuri sampai ditangkap, maka itu akan mengarah kepada Reddington. Dan Reddington minta Max untuk mengerti posisi Reddington saat ini, karena Reddington tidak mau rencana selama 20 tahun yang dia susun berantakan gara-gara bom ini. Awalnya Max tetap tidak mau buka mulut, tapi setelah Reddington mengungkapkan bahwa dia sedang menyusun rencana sesuatu yang sangat menarik dan unik di Suriah, yang mungkin Max bisa ikut andil dalam rencananya itu. Very interesting. Something unique. I thought there might be a place for you at the table. Mendengar perkataan Reddington itu, akhirnya Max mau memberitahu semua rencana Gina yang diketahuinya. Yang dimana itu adalah mobil sedan dan perangkat bomnya adalah mobil itu. Dimana bomnya memiliki radius kontaminasi lebih dari 5 mil. Dan bomnya akan meledak dalam 19 jam lagi. Tapi Max tidak tahu di mana lokasi Gina akan meledakkan bomnya. Yang pada akhirnya Reddington menyuruh Max untuk menelpon Gina agar mengetahui posisi Gina saat ini.
Dan akibat ini, FBI berhasil mendapatkan lokasi Gina yang sekarang ada di suatu taman. Tapi setelah Donald dan kawan-kawan masuki taman, Gina melihat salah satu agen yang akhirnya membuat Gina lari dan memasuki toilet wanita. Tapi Kin segera mengejarnya yang pada akhirnya Kin dan Gina bergelut di toilet itu. Tapi lagi-lagi, karena skill combat yang dimiliki Gina di atas rata-rata, membuat Kin tak berdaya melawan Gina. Tapi untungnya, Donald segera menembak Gina, tapi tidak di bagian vitalnya, yang akhirnya membuat Gina sekarat di rumah sakit. What the hell did you do? Dan Kin, dia sangat marah pada Donald karena sudah membuat Gina sekarat. Karena Gina mungkin satu-satunya link yang bisa membuktikan suaminya tidak bersalah. Dan Kin juga berkata, apakah kalian lupa bahwa terdapat bom di luar sana yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya? Mendengar perkataan Kin itu, Donald sangat kesal kepada Kin dan berkata, forgotten anything. I've been here for 7 years. You've been here for 7 weeks. Yang akhirnya Cooper menyuruh Kin dan Donald untuk tenang karena FBI baru saja mendapatkan sedikit petunjuk yang dimana FBI mengetahui bom itu adalah sebuah mobil sedan buatan Jerman. Ya karena Reddington yang memberitahu tentunya. Tapi FBI baru saja mengetahui perusahaan Hanar Group yang menyewa Gina mendapatkan saham perusahaannya berada pada titik terendah sepanjang masa. Yang sekarang perusahaan Hanar itu dalam masalah besar karena divisi terbesarnya di bagian pengirimannya mengoperasikan pelabuhan di New Orleans mengalami penurunan 48%. Dan untuk Nadim, pria yang dibunuh di kamar hotel oleh Gina itu, FBI belum mengetahui apa hubungannya dengan kasus bom ini. Someone was getting married, you were talking something about New Orleans. Tapi akibat mendengar tentang pelabuhan New Orleans, dia teringat percakapan Reddington di telepon bersama temannya itu. Yang akhirnya Kin menghubungi Reddington meminta penjelasan tentang percakapannya di mana Kin mendengar pembayaran pengiriman Reddington di pelabuhan Houston dialihkan ke pelabuhan di New Orleans. Reddington mengungkapkan itu biasa terjadi jika pengirimannya mengalami masalah. Tapi akibat ini, Kin berspekulasi dengan dibantu Reddington, jika pelabuhan Houston ditutup karena kontaminasi bom radioaktif, maka pelabuhan New Orleans yang mayoritasnya dimiliki Hanar Group akan mendapatkan keuntungan yang melonjak. Dan Kin yakin bom itu akan meledak di pelabuhan Houston saingan dari pelabuhan New Orleans. They'd be the only game in the Gulf. That's my girl. Mengetahui itu, Kin dan kawan-kawan pergi ke pelabuhan Houston untuk mencari mobil bom Gina. Sementara Kin dan Donald mencari mobil bom itu, di sisi lain Malik menginterogasi Tom lagi, di mana Malik mendesak Tom untuk memberitahu apa yang diketahuinya tentang bom, kapal, pengiriman di pelabuhan, atau apapun itu yang bisa membantu FBI menemukan bomnya. Tom pun menjawab dengan berkata bahwa dia tidak tahu apapun tentang bom itu, tentang wanita yang ada di foto, maksudnya Gina. Dia juga tidak mengetahui atau mengenalnya. Bahkan kotak yang ditemukan di rumahnya, dia juga tidak tahu apapun tentang itu. Yang dia ketahui hanya luka yang dia dapatkan dari Zamani waktu di episode 1 jika kalian masih ingat. Or money or passports. All I know about is this. Untuk saat ini, tahan pemikiran Anda dulu tentang siapa Tom sesungguhnya. Karena scene kembali ke Donald dan Kin di pelabuhan Houston lagi. Sampai saat ini, Donald dan kawan-kawan tidak bisa menemukan mobil bomnya karena area pelabuhan cukup luas, yang dimana jika ditelusuri semua akan memakan waktu berminggu-minggu. Sementara waktu yang tersisa mungkin tinggal 1 jam lagi. Tapi akibat Donald mengingatkan Kin kenapa Gina membutuhkan Nadim, pria yang dibunuh di hotel itu, Kin berspekulasi jika seorang diplomat membawa sesuatu, maka dia akan lolos dari pemeriksaan. Yang akhirnya mereka berhasil menemukan mobil bom itu di salah satu kapal dengan mencari kargo yang ditandatangani oleh Nadim. Tapi yang jadi masalah setelah menemukan mobil bomnya, untuk mengungsikan para pekerja di pelabuhan ini yang cukup banyak akan memakan waktu berjam-jam. Sementara bom akan meledak dalam 10 menit lagi. Dan anggota bom squad juga tidak bisa menjinakkannya karena dia baru pertama kali melihat perangkat bom seperti ini yang terhubung dengan keseluruhan mobil. Dan menyarankan untuk memanfaatkan waktu 10 menit itu untuk keluar dari pelabuhan ini. Karena jika meledak, segala sesuatu dalam radius 5 mil akan terkontaminasi. Tapi Kin mendapatkan ide untuk meledakkannya di bawah laut agar radiasinya dapat terkandung di bawah laut. Dan itu memang ide yang baik, yang pada akhirnya di mana waktu tinggal puluhan detik lagi, Donald mengendarai mobil itu dan menjatuhkannya ke laut. Dan kemudian mereka pun akhirnya berhasil meledakkan bom itu dengan aman. Your full cooperation, is that clear? Yes. Scene berbeda di mana Donald, Malik, dan Kin mendatangi Gina di rumah sakit.
Di sini Donald menyampaikan kepada Gina bahwa Gina boleh mendapatkan pembelaan dari pengacara Amerika karena radiasi bom itu tidak menimbulkan korban. Tapi dengan syarat Gina harus bekerja sama sepenuhnya. Maksudnya memberikan jawaban dari pertanyaan FBI. Dan pertanyaan pertama untuk Gina adalah, dari senjata yang digunakan untuk membunuh Fokin itu terdapat sidik jari Gina. Apakah Gina yang membunuhnya? Jika iya, apa alasannya? Gina pun mengakuinya bahwa dia yang membunuh Victor Fokin itu, dan untuk alasannya, seseorang telah menyewanya untuk membunuh Fokin. Karena seseorang yang menyewa Gina itu tak ingin Fokin membocorkan rahasia, di mana Fokin ini mengetahui tentang rute atau jalur yang biasa digunakan gerilyawan Republik Ceko untuk memindahkan persediaan mereka ke tentara mereka di perbatasan Rusia. Dan seseorang yang menyewa Gina menghasilkan jutaan dengan menyediakan persediaan itu. Dan nama seseorang yang menyewa Gina untuk membunuh Fokin adalah... His name is Raymond Reddington. His name is Raymond Reddington. Donald tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar nama Reddington yang sudah menyewa Gina. Kemudian Kin menunjukkan foto Tom kepada Gina. Apakah dia mengenal Tom? Gina pun menjawab bahwa dia tidak mengenalnya karena dia tidak pernah melihat sebelumnya. Dan akibat ini, Tom dibebaskan karena dia terbukti tidak bersalah. Dan tak lama, Tom melihat foto seseorang yang sudah mewawancarainya sebagai Walter Burris di Hotel Angel Station itu. Dan ternyata itu adalah asisten Reddington. Mengetahui itu, Kin segera menemui Reddington. Kin mengungkapkan kekesalannya kepada Reddington karena paspor milik Tom itu tidak autentik. Di mana Kin berkeyakinan Reddington yang menjebak Tom. Terlebih setelah ditelusuri uang yang ada di kotak Tom itu mengarah ke rekening luar negeri Reddington. Dan fakta bahwa Gina disewa Reddington untuk membunuh Fokin. Kin sangat kecewa dengan obsesi Reddington itu kepadanya. Reddington pun menjawab dia hanya bisa menuntun Kin pada kebenaran, tapi dia tidak bisa membuat Kin untuk percaya padanya. Kin yang kesal pun akhirnya pergi meninggalkan Reddington. Dan untuk Anda, bagaimanakah Anda menanggapinya? Siapakah yang Anda percayai perkataannya? Apakah itu Reddington, Gina, atau Tom? Dan cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat pria yang mengawasi Kin dan Tom berganti sip dengan pria yang identik dengan apelnya. Dan sedikit percakapan menarik terjadi di sini. Pria yang identik dengan apelnya mengungkapkan bahwa dia yakin Tom tidak bekerja untuk Reddington. Dan temannya menjawab, jika bukan Reddington, lalu untuk siapa Tom bekerja? Only thing that's clear to me is that he doesn't work for Reddington. Then who the hell does he work for? Dan itulah scene penutup Blacklist Season 1 episode 6 kali ini. Or money or passports. All I know about is this. You and I, we're done. Connecting train to the Orange and Blue Line at Farragut East. Cerita dimulai di sebuah stasiun kereta di mana ada seorang pria membawa sebuah koper masuki kereta itu. Pria itu pun duduk tepat di sebelah seorang wanita. Karena sang wanita melihat topi yang digunakan pria ini, wanita itu pun memulai percakapan dengan pria ini. Karena sang wanita sering melewati sebuah toko yang menjual topi jenis ini. Dan wanita ini berencana akan membelikan juga untuk ayahnya. Tapi tak lama, kereta berhenti di salah satu stasiun pemberhentian. Dan pria itu pun turun di pemberhentian ini tanpa membawa kopernya. Sang wanita mencoba mengingatkan pria itu, tapi pintu kereta sudah tertutup. Dan setelah kereta itu berjalan kembali, pria ini pun menekan semacam detonator yang membuat koper itu mengeluarkan sesuatu. Akibat sesuatu yang keluar dari koper itu, wanita ini tiba-tiba mengalami batuk luar biasa dan tidak bisa bernafas. Dan terlihat juga wajahnya mengalami gejala akibat sesuatu dari koper itu. Dan tak lama, semua manusia yang ada di gerbong kereta itu mengalami hal yang sama. Dan seketika, mereka pun tewas. Itulah scene pembuka The Blacklist Season 1 episode 7 kali ini, di mana Blacklist Reddington kali ini adalah Frederick Barnes, number 47. Seperti biasa, Why Asset Reddington, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. I'm not yours. Di rumah Kin, dia sedang merenovasi rumahnya, dan dia juga telah membuang sebagian perabotan rumahnya. Tak lama, Tom menghampirinya, di mana di sini Kin meminta maaf kepada Tom karena sempat meragukan Tom dan sempat mempercayai bahwa Tom adalah monster. Mendengar itu, Tom menjawab bahwa Kin tidak perlu memikirkannya lagi
karena Tom ingin segera melupakan masalah itu. Keen. Turn on the TV. Tak lama Donald menelpon Keen dan menyuruh untuk menyalakan televisi. DC's Red Line Station. Details are still sketchy, but Yang pada akhirnya Keen pergi ke TKP itu di mana Donald mengungkapkan pendapatnya bahwa terjadi serangan biologis yang mengakibatkan 37 penumpang yang ada di gerbong kereta itu tidak terselamatkan. Agent Ressler, we got something you should probably see. Tapi tak lama, Aram berhasil mengetahui tersangka dan barang bukti koper itu setelah melihat rekaman CCTV stasiun. Karena Fredrik terlihat di stasiun A membawa koper dan keluar di stasiun B tanpa membawa kopernya. Where are we on that briefcase? I reached out to CDC, but Di kantor Cooper pun menanyakan perkembangan tentang tas koper yang digunakan tersangka, di mana Keen menjelaskan lembaga CDC belum bisa memberikan tas koper itu karena positif memiliki jejak bahan radioaktif. Dan FBI harus menunggu protokol dekontaminasi selesai jika ingin melihat tas koper itu. Tapi tak lama, seseorang menghubungi telepon kantor FBI mengatakan bahwa dia bisa mengidentifikasikan tersangka. Agent Keen pun menerima panggilan itu yang ternyata itu adalah Reddington. Dan kenapa Reddington menghubungi telepon kantor bukannya ponsel Keen? Karena Agent Keen memblacklist nomor Reddington. Karena Keen masih kesal terhadap Reddington akibat kasus Tom minggu lalu itu. Di sini Reddington berkata dia bisa mengidentifikasikan tersangka secara detail, tapi dia tidak ingin beritahu lewat telepon. Jadi, jika FBI ingin mengetahuinya, Keen harus mendatanginya dan Dembe nanti yang akan memberikan lokasinya. Care to hear me out? Wonderful. Otherwise, good luck with your case. Yang pada akhirnya mau tidak mau Keen harus menemui Reddington karena dia mempunyai informasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi Keen mengajak Donald karena dia tak ingin sendirian menemui Reddington. Di sini Reddington menjelaskan sosok blacklistnya kali ini, di mana Fredrik Barnes ini adalah seorang mantan ilmuwan peneliti pertahanan dari Arpac System di Annapolis, di mana dia dikenal dengan karyanya seperti sitoklorin, fosfor hitam, dan paratoksin. Fredrik lah yang memimpin tim proyek untuk mengembangkan itu semua. Tapi Fredrik ini lebih dari sekedar ilmuwan penelitian. Fredrik ini sangat berbakat. Fredrik juga seorang ahli pembunuhan massal yang disetujui pemerintah. 5 tahun yang lalu, Fredrik berhenti dari pekerjaannya. Lalu dia menjual rumahnya dan memasuki pasar bebas untuk menjual hasil kreasinya ke penawar tertinggi, seperti autokrat atau diktator, teroris, dan termasuk Reddington. Reddington salah satu yang menawar hasil kreasi Fredrik Barnes itu. Reddington juga mengungkapkan bahwa dia menganggap Fredrik Barnes ini adalah hewan yang sangat istimewa, yang memiliki peralatan dan pengetahuan untuk membunuh ribuan orang sekaligus. Fredrik biasanya beroperasi dengan tingkat detasemen tertentu dan selalu sebagai perancang atau penjual. Dia tidak pernah menjadi agen pengiriman untuk senjatanya sendiri. Tetapi jika Fredrik sekarang bersedia menggunakan pekerjaannya untuk membunuh tanpa pandang bulu, maka Fredrik secara harfiah adalah orang yang paling berbahaya di dunia. Setelah mendapat informasi detail tentang sosok Fredrik Barnes dari Reddington, Donald dan Keen pergi ke rumah sakit yang memeriksa jasad korban akibat Fredrik Barnes itu. Di sini dokter memberitahu bahwa dari 37 korban, 31-nya berhasil dikenali dan 6-nya tidak bisa dikarenakan gejala yang terlihat di wajahnya itu meledak. Tapi bukan itu yang mengakibatkan para korban tewas, melainkan penyakit langka yang bernama KURS. Di mana efek penyakit ini menyebabkan pembuluh darah dan arteri mengeras hingga tubuh kekurangan oksigen. Dan dokter ini mengungkapkan penyakit ini sebetulnya tidak menular kecuali seseorang menyebarkannya dengan sengaja. Dan satu hal yang diyakini dokter ini, seseorang yang menyebarkannya mempunyai akses untuk mendapatkan strontium-90, sebuah isotop radioaktif, yang dimana bahan itu ditemukan jejaknya di tas koper itu. Product of nuclear reactors, toxic and highly regulated. Mengetahui bahan radioaktif strontium-90 yang digunakan Fredrik, Cooper memanggil Reddington untuk menjelaskan apa yang diketahuinya tentang strontium-90 itu. Reddington menjelaskan strontium-90 itu adalah produk sampingan dari reaktor nuklir yang sangat beracun. Tidak mudah mendapatkan bahan itu dengan jumlah yang cukup banyak. Hanya ada segelintir orang di dunia yang bisa menyediakannya. Dan Reddington mengenal 3 orang yang bisa menyediakan itu. Reddington kemudian mengungkapkan, orang pertama yang bisa menyediakan bahan itu telah ditangkap bulan lalu oleh otoritas Rusia. Orang kedua telah diuapkan atau dibunuh menggunakan drone di Quetta oleh rekan-rekan Malik dari CIA. Dan yang ketiga, kemungkinan besar menurut Reddington dialah pemasok bahan strontium-90 untuk Fredrik Barnes. Mendengar itu, Cooper meminta nama orang ketiga itu karena mungkin dia bisa membantu menemukan Fredrik Barnes. Tapi Reddington tidak memberikan nama pemasok itu karena FBI juga tidak memiliki wilayah yurisdiksi untuk menangkapnya, dikarenakan pemasok itu ada di Kuba.
Dan di sini saya asumsikan Reddington tidak akan memberikan nama penjahat yang tidak ada dalam blacklistnya. Karena mungkin suatu saat penjahat itu akan berguna untuk rencana Reddington ke depannya. Dan untuk membantu menemukan Frederick Barnes itu, Reddington yang akan pergi menemui pemasok itu di Kuba. You should come, Lizzie. We could have a therapy session on the way. Sebelum Reddington pergi ke Kuba untuk menemui pemasok itu, dia mengajak Kin untuk pergi dengannya agar bisa mengadakan sesi terapi dalam perjalanannya untuk membicarakan masalah yang terjadi antara mereka berdua. Tapi Kin menolak ajakan Reddington itu karena sampai saat ini Kin belum bisa memaafkan Reddington, di mana Kin menganggap Reddington telah menjebak suaminya. Di sini Reddington minta maaf kepada Kin, di mana Reddington mengungkapkan mungkin dia akan melakukan hal yang sama jika dalam posisi Kin, karena bukti dan fakta mengatakan Tom tidak bersalah, dan untuk itu Reddington memaklumi sikap Kin terhadapnya. Mendengar itu, Kin berkata Tom adalah pengajar di kelas 4 dan Tom masih bangun di setiap paginya dengan senyum di wajahnya, karena Tom tidak tahu apa-apa tentang dunia mengerikan yang Kin dan Reddington tinggali, dan itulah akhir cerita untuk Tom. Tapi Reddington menjawab, oh itu bukan akhir cerita untuk Tom. Karena Reddington yakin cepat atau lambat Kin akan mengetahui yang sebenarnya. Dan sementara menunggu itu terjadi, Reddington berharap bisa menemukan solusi untuk melewati masalah yang terjadi antara mereka berdua. Karena bagi Reddington tidak ada kesenangan di dalamnya kecuali ada Kin di sana. Dan jika tidak ada kesenangan yang didapat Reddington, maka Reddington tidak tertarik untuk melanjutkan kesepakatannya bersama pemerintah. There's no fun to be had. I'm not interested. Saat Reddington tiba di mobil, Luli memberitahu bahwa rumah yang selama ini diinginkan Reddington sudah masuk pasar untuk dijual. Mengetahui itu, sementara Reddington pergi ke Kuba bersama Dembe, Reddington menyuruh Luli untuk membeli rumah itu. Mrs. Forrester, Special Agents Keen and Wrestler. Scene berpindah di mana Kin dan Donald pergi mendatangi teman satu kerjaan Frederick waktu dahulu, di mana temannya ini menjelaskan Frederick adalah seorang yang brilian saat di tempat kerja, dan temannya ini tidak pernah tahu mengapa Frederick memutuskan untuk berhenti bekerja. Mendengar itu, Kin bertanya apakah mengetahui masalah yang mungkin dialami Frederick saat di tempat kerja, atau masalah kehidupan pribadi yang mungkin saja diketahuinya. Temannya pun menjawab dia sudah 5 tahun tidak bertemu dengannya, dan soal masalah pribadi dia tidak mengetahui apapun tentang itu. Tapi tak lama, anak dari wanita ini yaitu Ethan datang meminta izin untuk bermain ke rumah temannya. Kin dan Donald pun melihat anak itu memiliki gejala yang sama seperti korban Frederick yang tewas di kereta tadi. Yang akhirnya membuat Kin dan Donald mengetahui ada yang disembunyikan dari wanita ini. Mengetahui ada yang disembunyikan dari wanita ini, Kin mencoba bicara dengannya tapi tidak di depan suaminya. Kin pun mendesak wanita ini agar mau bicara yang sebenarnya. Karena jika tidak, dia akan diproses hukum karena telah menahan informasi yang bisa saja membantu untuk menangkap Frederick. Yang pada akhirnya wanita ini mengaku Ethan adalah anak Frederick, tapi suaminya yang sekarang tidak mengetahui bahwa Ethan bukan anaknya. Karena ternyata istrinya berselingkuh dengan Frederick. Dan untuk Frederick, dia mengetahui bahwa Ethan adalah anaknya. Saat Ethan berumur 5 tahun, dia divonis terkena penyakit langka curse itu. Frederick mencoba mengembangkan penyakit itu agar bisa menemukan obatnya. Tapi dia ditolak perusahaan farmasi pemerintah saat meminta dana penelitian karena penyakit itu sangat langka, dan jika itu langka maka keuntungan sangat kecil, dan itulah alasan perusahaan menolak proposal Frederick itu. Akibat ini Kin berspekulasi Frederick membunuh orang dengan penyakit curse itu agar mendapat perhatian dari pemerintah, dengan niat pemerintah akan mengembangkan penelitian untuk menemukan obat penyakit langka itu. Di sisi lain, Reddington yang baru saja tiba di Kuba mendatangi pemasok itu yang bernama Manny. Di sini Reddington minta Manny untuk menyiapkan strontium 90 sebanyak 12 kilo. Manny pun menyanggupinya, tapi dia membutuhkan waktu 3 minggu dengan harga 6 juta US dollar. Tapi Reddington menjawab dia minta untuk disiapkan sekarang dan menyarankan untuk menghubungi pembeli sebelumnya agar mau menjual kembali sebagian, karena klien Reddington bersedia membayar dengan harga 10 juta. Dan pastinya itu akan membuat Manny mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Yang dimana Reddington yang jenius ini sebenarnya hanya ingin mengetahui lokasi Frederick saat ini. Karena di sela-sela percakapannya, Reddington memasang alat pelacak panggilan yang sangat canggih tanpa diketahui Manny. Dan benar saja, tak lama setelah Reddington pergi, Manny menelpon Frederick yang akhirnya membuat Reddington mengetahui lokasi Frederick saat ini. Tanpa lama-lama, setelah mengetahui lokasi Frederick, Reddington langsung beritahu Kin tentang lokasinya. Yang ternyata Frederick saat ini berada di Arlington di gedung pengadilan tepatnya.
Di sini Fredrik lagi-lagi membawa koper yang pastinya kita tahu itu adalah perangkat senjata biologis penyakit KES. Dan kemudian Fredrik memasuki sebuah ruangan pengadilan yang biasa digunakan untuk menyeleksi para juri. Di sini Fredrik beralasan sebagai ketua grup para juri yang ingin menjadwal ulang schedule-nya. Tapi saat diminta tanda pengenalnya, Fredrik alasan bahwa dia meninggalkannya di mobil. Yang sebenarnya Fredrik hanya ingin meletakkan perangkat senjata biologisnya di ruangan ini. Dan setelah Fredrik keluar dari ruangan ini, dia langsung mengunci pintu ruangan menggunakan kabel tis. Dan di sisi lain ternyata Donald dan Keane baru saja tiba di pengadilan ini. Dengan bergegas Donald dan Keane masuki gedung pengadilan itu. Tanpa berpikir panjang, Donald langsung menekan alarm kebakaran. Mengetahui alarmnya menyala, Fredrik segera menekan detonator perangkatnya dan segera pergi. Dan lagi-lagi, para manusia yang terjebak di ruangan seketika mengalami gejala akibat perangkat biologis Fredrik itu. Mengetahui teriakan orang-orang yang terjebak di ruangan itu, Donald mencoba memasuki ruangan dengan meminjam tabung oksigen dan masker dari salah satu petugas pemadam kebakaran. Dan mengejutkannya, salah satu wanita yang terjebak di ruangan tidak mendapatkan gejala sama sekali. Dia hanya mengalami syok setelah melihat apa yang terjadi. Donald pun segera menenangkannya. Dan di sisi Keane, dia berhasil melihat Fredrik yang sedang membaur di kerumunan. Yang pada akhirnya, Fredrik mengambil senjata milik security dan menyandranya. Keane diancam Fredrik untuk membuang senjatanya, jika tidak dia akan membunuh security itu. Yang pada akhirnya Keane bersedia memenuhi permintaan Fredrik untuk membuang senjatanya. Yang dimana seharusnya sebagai agen yang ditugaskan di lapangan, Keane tidak boleh melakukannya. Tapi karena kurangnya pengalamannya di lapangan dan rasa kemanusiaan yang cukup tinggi, dia pun melakukannya yang akhirnya membuat Fredrik lolos dari penangkapan ini dengan menembak kaca jendela gedung pengadilan. Dan akibat itu Cooper memberi teguran kepada Keane karena kinerjanya di lapangan yang sangat disayangkan, di mana panel administratif akan meninjau tindakan Keane itu dan pihak admin yang akan memutuskan apakah akan dikenai sanksi atau tidak tindakan Keane itu. Keane yang mengetahui Donald memberitahu Cooper soal tindakannya itu bertanya kepada Donald kenapa Donald sampai segitunya, di mana Keane menjelaskan dia mendapatkan situasi yang sangat sulit karena dia tak ingin kehilangan nyawa seseorang akibat tindakannya. Tapi menurut Donald tetap saja salah, hanya karena menyelamatkan satu orang Keane membiarkan lolos Fredrik yang mungkin saja bisa membunuh ribuan orang lagi. Dan jika Keane tidak mengerti bahwa keputusannya itu salah, maka Keane tidak pantas berada dalam kesatuan unit taktik Cooper. If you can't understand why that's a bad call, you don't belong in the tactical unit. Scene berpindah di mana Luli mendatangi sales properti yang menjual rumah yang Reddington inginkan. Tanpa basa-basi, Luli menawar dengan harga 2 kali lipat dari harga postingannya, tapi dengan uang cash. Dan tentu saja sales itu tidak menyiapkan tawaran Luli itu. Is that gonna happen to me? Just hang tight, okay? Di sisi lain, di rumah sakit yang merawat wanita satu-satunya korban selamat di pengadilan itu, Fredrik mendatangi korban itu menggunakan seragam petugas rumah sakit. Kemudian dia langsung mengganti cairan infusnya, dan seketika wanita itu tidak sadarkan diri. Dan kemudian Fredrik mengeluarkan alat yang dia bawa. Entahlah apa tepatnya yang dilakukan Fredrik saat ini. Karena scene berpindah di mana Keane yang menemui jalan buntu tentang kasusnya menelpon Reddington yang sedang dalam jet pribadinya menuju pulang. Dan Keane langsung menanyakan bagaimana cara menemukan Fredrik Barnes itu. Mendengar itu Reddington menjawab dia bukan mesin yang seenaknya saja dipencet lalu langsung memenuhi keinginan Keane. Dan Reddington langsung menutup telepon Keane itu. You don't get to just twist the handle whenever you want a treat. Yang pada akhirnya membuat Keane menelpon Reddington lagi dan meminta baik-baik kepada Reddington agar mau membantunya. Karena Keane merasa bersalah telah membiarkan Fredrik lolos yang mungkin saja akan menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Mendengar permintaan tolong Keane yang tulus, Reddington pun akhirnya menyuruh Keane untuk memeriksa korban yang selamat di pengadilan itu. Karena itu masuk berita dan tentu saja Fredrik mengetahuinya. Dan Reddington berspekulasi Fredrik memang seorang ilmuwan tapi dia juga seorang pembunuh. Dan korban yang selamat berarti itu adalah urusan yang belum selesai. Dan Reddington menyarankan untuk segera menemui korban yang selamat itu karena Reddington yakin Fredrik akan membunuh wanita itu. Malik dan Keane pun pergi ke rumah sakit itu dan ternyata dugaan Reddington salah. Wanita itu masih hidup, tapi dia masih tidak sadarkan diri.
Karena ternyata Frederick tadi melakukan biopsi sumsum tulang. Kin dan Malik pun berspekulasi bahwa Frederick sedang bereksperimen mencari seseorang dengan kekebalan alami untuk penyakit Curse. Dan Kin yakin Frederick menggunakan kekebalan genetik korban yang selamat untuk membuat penawar penyakit Curse itu. Dan Malik yakin jika Frederick sudah mempunyai penawarnya, dia akan mendatangi anaknya. Dan di sisi Frederick, ternyata dia baru saja selesai membuat obat penawar untuk penyakit Curse itu. Hello, Mrs. Forrester. This is Special Agent Keen. Dan kemudian scene berpindah di mana Kin dan Malik yang sedang dalam perjalanan menuju rumah tempat tinggal anak Frederick menelpon sang ibu agar membawa anaknya pergi dari rumah dengan niat agar tidak bertemu dengan Frederick. Tapi ternyata Frederick baru saja tiba. Di sini sang ibu menanyakan kepada Frederick apakah benar tragedi di stasiun kereta itu ulahnya. Frederick pun menjawab bahwa itu memang ulahnya, tapi dia melakukan semua itu agar bisa menemukan obat untuk penyakit anaknya. Dan Frederick berharap sang ibu bisa memahami apa yang dilakukannya hanya untuk anaknya. Sang ibu yang tidak mau menerima begitu saja perbuatan Frederick yang mengerikan itu. Dia pun menyuruh agar tidak menemui anaknya dan pergi meninggalkan rumah ini. Tapi Frederick yang sudah menemukan obatnya berharap bisa memberikan itu kepada anaknya. Dan Frederick pun terpaksa melakukan sesuatu yang membuat sang ibu tidak sadarkan diri. Anaknya tidak pernah mengetahui bahwa Frederick adalah ayah kandungnya melihat itu semua. Yang akhirnya membuat sang anak takut dan pergi lari ke kamarnya. Frederick pun segera mengejar anaknya dan agar bisa memberikan obat kepada anaknya, Frederick terpaksa membius anaknya. Tapi belum sempat Frederick memberikan obat itu kepada anaknya, Agent Keen datang dan menyuruh agar tidak menyuntikkan obat itu, yang mungkin bisa saja malah akan membuat anaknya tewas, karena itu hanya eksperimen yang belum pernah diuji coba. Frederick menjawab jika tidak, cepat atau lambat anaknya juga akan mati, yang dimana dia harus melakukan ini untuk masa depan anaknya. Yang pada akhirnya Keen berada di posisi sulit lagi, tapi kali ini Keen memutuskan untuk menembak Frederick dan mempercayakan anak Frederick untuk dirawat di rumah sakit. Yang akhirnya inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Agent Keen. Dan salah satu pembunuhan yang akan dilakukan Agent Keen ke depannya akan membuat dunia heboh dan menjadi trending topik di Amerika. Scene berpindah di mana Agent Keen menemui Reddington yang sedang menunggunya di luar. Dan di sini percakapan menarik terjadi. Reddington mengungkapkan bahwa dia merasa kasihan terhadap Frederick, di mana Frederick rela membakar dunia hanya untuk melindungi satu orang yang disayanginya. Karena mungkin Reddington juga akan melakukan hal yang sama. Mendengar itu Keen tahu bahwa Reddington telah menyinggungnya, di mana Keen mengira Reddington melakukan penyerahan diri untuk melindungi Keen dari suaminya. Kemudian Keen mengungkapkan bahwa dia tidak butuh perlindungan dari Reddington, tapi Keen membutuhkan Reddington untuk melakukan pekerjaan bersama FBI. Untuk itu Keen berterima kasih kepada Reddington, dan Keen meminta hubungannya hanya sebatas mitra kerja. Keen tak ingin Reddington ada dalam kehidupan pribadinya. Mendengar itu Reddington menjawab Keen mungkin tidak menyukainya. Keen mungkin tidak mengerti bagaimana atau mengapa Reddington melakukan apa yang dilakukannya. Tapi Reddington di sini karena Keen ingin jawaban atas pertanyaan yang bahkan belum dipikirkan Keen. Sekarang jika itu memang tidak penting bagi Keen, Reddington memberikan solusi sederhana, di mana Keen hanya perlu mengatakan untuk meminta Reddington pergi, maka dalam 60 detik Reddington akan pergi dari kehidupan Keen selamanya. Dan percayalah, meskipun ada pelacak dalam lehernya, FBI tidak akan pernah menemukannya. Tell me to go, Lizzie. So say the word, and I'm gone. Mendengar itu Keen tak bisa berkata apa-apa, dan mungkin saja Keen tak ingin Reddington pergi dari kehidupannya. And I guess I'll see you tomorrow. Scene berpindah di mana Keen pulang menemui suaminya yang baru saja selesai memakan masakan Cina. Di sini tidak ada percakapan menarik, tapi terlihat kebahagiaan terlihat dari pasangan suami istri ini. Keesokan paginya, Reddington, Luli, dan Dembe pergi ke rumah yang baru saja dibelinya. Di mana ini adalah rumah tempat Reddington membesarkan keluarganya dulu. Reddington bahkan mengecek dinding yang biasa digunakan anaknya untuk mengukur tingginya. Setelah itu dia juga membayangkan anaknya yang sedang bermain waktu dahulu. Pasti Anda berpikir bahwa itu adalah Keen. Dan mungkin saja iya.
Tapi saya sarankan untuk tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat fakta yang Anda lihat. Karena cerita Blacklist ini sangat panjang dan tidak mungkin kebenaran akan terungkap begitu cepat. Dan saya yakin Anda akan merasakan apa yang saya rasakan setelah Anda mengetahui yang sesungguhnya. Itulah scene penutup episode kali ini, dimana setelah Dembe menyelesaikan apa yang diperintahkan Reddington, mereka segera pergi dari rumah masa lalu Reddington. Dan tak lama setelah mereka memasuki mobil, inilah yang terjadi. Oke guys, terima kasih masih setia mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini. Subscribe bagi kalian yang belum, karena mungkin saja ke depannya jika saya memiliki aset yang bisa diandalkan, saya bisa membuat alur cerita menarik lainnya yang mungkin kalian belum mengetahuinya sama sekali. Karena sebelum saya membuat alur cerita Blacklist ini, saya meriset di YouTube dan saya menemukan masih banyak cerita menarik yang belum pernah dibahas. Tapi tentu saja saya akan terus melanjutkan cerita Blacklist ini. Terima kasih sekali lagi wahai aset Reddington. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.